Selamat malam. Sosok perempuan ini sudah tidak berada di lingkar kekuasaan, tapi namanya tetap ramai dibincangkan, mulai dari pujian hingga cibiran. Susi Pujastuti selalu jadi berita. Inilah Rosi, sensasi Susi. Mulutnya jelek, bicaranya jelek, harus ditenggelamkan. Banyak dari mereka juga mengatasnamakan agama, ras, suku, bahkan mengatasnamakan relawan Pak Jokowi. Kan itu tidak boleh. Keputusan tadi tolong dihormati. Politiknya Susi itu politik manner. Gua tidak punya modal politik. Dan gua juga terlalu kontroversial untuk negeri yang terlalu hebat. Nama Susi Pujastuti sempat menjadi trending di dunia maya. Susi mendapat serbuan netizen dari aktivis sampai politisi. Cuitannya soal hate speech atau ujaran kebencian hingga tudingan kadrun menuai beragam komentar. Saya telah mewawancarai Menteri KKP di era pertama Presiden Jokowi ini di program YouTube Kompas TV Kamar Rosi. Saya menanyakan pada Susi Pujastuti soal ramainya sorotan pada dirinya. Saya akan putarkan kembali untuk Anda. Ibu bicara soal Jakarta ya, biar Ibu di Pangandaran, nggak kemana-mana, tapi namanya rame banget di Jakarta. Ya, why? What is the problem? I know. Aku makanya pengen ngobrol sama Ibu. Aku tuh kan sebenarnya I'm not a social media geek, bukan orang yang ini. Tiba-tiba aku lihat, wah rame banget Bu Susi, bahkan termasuk dibully. What happened? Yeah, I was seeing several tweetan ya, karena aku cuma main Twitter. I see banyak Muhammadiyah sudah bicara, NU juga udah komentar, Alisa Wahid juga komentar. So I think as a part of responsibility to the society, to the community, netizen community, I want to influence everybody to stop this kind of ugly thing in the media social. So when two big organization is talking, that means it's too much, Rosie. So I said, let's go and unfollow those ugly speech, hate speech. So. And any background, anybody, not only one person. Let's go unfollow people that talking ugly and hate speech on the base of race, on the base of suku, of agama, of whatever. Bilangnya kamu apa, siapa, tidak berhak, tidak boleh bicara hate speech. Kalau ada, ayo netizen unfollow. That's it. As simple as that. Ibu, karena ada tweetnya Ibu kan, aku misalnya baca ini. 29 Januari, saya pikir saatnya dihentikan ocehan-ocehan model seperti ini yang selalu menyinggung perasaan publik. Tidak sepantasnya di masa sulit pandemi, hal-hal yang tidak positif dibiarkan. Ayo kita unfollow dan jangan pedulikan lagi orang-orang seperti ini. Salam sehat dan damai. Ibu kan tidak merefer pada satu orang kan? No. I put the article of Tempo, yes. But then on below of that Twitter, there are my reply to some netizen. Kan dia bilang kalau enggak
Kalau enggak si misalnya ini, si ini juga ditenggelamin enggak? Ya semua yang mulutnya jelek, bicaranya jelek, harus ditenggelamkan. Just anybody. Yeah. Because why? This pandemic is caused community, us, our kids, our life, our economy, everything disrupt. Not on positive way, tapi kan dalam situasi yang semua tidak bahagia, stres, depres, ya. struggle harus tinggal di rumah. Saya memang beruntung tinggal di kampung. Dekat pantai. Saya bisa ke kebun, dekat pantai, bisa main ke hutan. Tapi yang rumahnya di Jakarta, di kota, di Bandung, di mana bukan yang mampu rumahnya depan lapangan golf, tapi yang less rumahnya fortunate than us. Ya, mereka mau kemana? Day to day, stay at home with the kids. Mau bagaimana? Mau ya sudah. Pak Presiden juga setelah Pilpres sudah bilang, tidak ada kampret, tidak ada cebong, tidak ada apalagi kadrun, sudah selesai. Why people still make mata? Serahkan kepada polisi. Kalau itu tidak bagus, kita jangan terus mengikuti. Serahkan Jadi Ibu, ke polisi. Jadi Ibu tuh sebenarnya hanya ingin bahwa ya udahlah, daripada kita dengerin yang ujaran kebencian, menyerukan sesuatu yang justru manas-manasin, lebih baik unfollow. Sesederhana itu ya Bu ya. Yes. Cuman gara-gara tweet Ibu itu Ibu diserang banget tuh Bu. Ya dibilang kadrun lah. Lalu bukan, karena ternyata saya dekat dengan Ibu Mega. Bukan cuma dengan Mbak Tutut dan Mbak Titi, tapi ternyata ada foto dengan Bu Mega, ada foto dengan banyak orang. Ya so what? Katanya ada yang kasih nama lobster gurun. Oh ya, memang agak berbeda dengan kadrun biasa. Terus juga karena ada foto sama Said Didu, ada botol wine di depan. Oh, kadrun minum wine. Saya bilang baru tahu ya. Yang bagit kaos merdeka itu ya? Yeah. Yes, actually it was last year on your birthday. And I was there. In my birthday, exactly. Dan semua orang ada di situ. Iya, dan semua orang kasih hadiah juga, kan macam-macam. Ya kalau saya ngasih hadiah orang, kaos tenggelamkan. Iya. Orang lupa bahwa sebenarnya di acara itu dia spektrum tamunya Ibu tuh luas banget. Gitu. Dari mulai yang sisi kiri, kanan, tenggara, utara, timur, barat daya, barat laut itu banyak. Saya ketawa memang sih. Orang dinamakan dari barat, dari timur, dari atas, dari bawah, dari kolong, dari gila. Why? Kenapa orang harus membuat klasterisasi manusia? Why? Orang lihat di foto itu, Ibu foto sama Mbak Tutut, lalu foto sama Mbak Titi, lalu dapat kemeja kaos merdeka, then they call you kadrun. Kadrun. Tapi karena minum wine dan kerja lobster, katanya lobster gurun. Dan Ibu jawab, kadrun minum wine. Tapi kemudian ada foto Ibu juga dengan Bu Mega, dengan Paus Franciscus, lalu banyak lagi waktu itu dengan Ibu, Gusmus, dengan Gusmus, Nasirun, dengan Bahmun, dengan Habib Lutfi, dengan Pak Wismoyo almarhum. So what? Jadi Bu Susi, who are you? Ibu ini I am siapa? Susi Puji Astuti. Saya Susi Puji Astuti, orang Pangandaran, wanita usia 57 tahun. Selesai. Ya. Tidak di mana-mana, tapi kenapa sih selalu ada di mana-mana? I don't know. Ya kita berkawan dengan siapa saja. Semua orang itu kawan kita. Semua orang ya kita harus baik.
selama kita semua baik. Ya, you don't choose your friend. Chemistry kan akan muncul dengan sendirinya. Dan ya seperti contoh saya bilang I am with you Pak Kwik, karena saya dan Pak Kwik kenal sudah lama. Zaman beliau masih di Bappenas. Dan waktu saya menteri, kita sering makan siang. Beliau ulang tahun, ya saya datang, kita berkawan. Nah Pak Kwik takut diserang secara pribadi. Ya saya bilang, I'm with you, because I just experienced this week. Semua orang attack kan. Yang dibilang saya tidak tahu terima kasih sama Pak Jokowi, yang dibilang saya tidak tahu diuntung, tidak lulus sekolah dijadiin menteri, it's like what? Lalu terakhir saya membuat cuitan memohon kepada Pak Presiden. Pak Presiden kan bilang pandemik 1 tahun ini bikin kita sedih, kan? Ya saya bilang sekalian himbau Pak, mohon dihimbau supaya hate speech berhenti. Permohonan itu kan sangat rendah hati saya memintanya, memohon kepada Presiden supaya kita semua lebih sehat. Kalau hate speech ada, kan banyak dari mereka juga mengatasnamakan agama, ras, suku, bahkan mengatasnamakan relawan Pak Jokowi. Kan itu tidak boleh. Bagaimana? Kenapa, Ibu kenapa menurut Ibu, apa yang membuat Ibu, kan Ibu baru dibully, diserang oleh netizen soal karena mengunfollow. Itu ditangkap oleh netizen, itu terkait dengan Abu Janda. Padahal Ibu sendiri sebenarnya itu tidak preferensi satu orang saja. Tapi kenapa Ibu kemudian nge-tweet apa yang jadi tweetnya Presiden, mohon dibantu soal himbauan dari Bapak Presiden untuk menghentikan hate speech. Apa yang membuat Ibu merasa perlu nge-tweet ini? Karena ini jadi bahan bulian baru loh, Bu. Enggak, karena kan Pak Presiden bilang ini 1 tahun sedang kita bersedih. Nah, untuk menggembirakan, ya kurangin dong hate speech. Nah, kita kan tidak bisa, kita siapa? Kalau Presiden yang menghimbau, pasti beda. Beliau kan orang tertinggi di negeri ini. Ya, kalau himbauan beliau, ya saya memohon ke orang yang tepat dong. Dan merefer tweetnya beliau. Bahwa kita sedang sedih, kita sedang ya banyak masalah karena pandemik ini. Merindukan suasana normal, tidak dicekam ketakutan. Nah, seorang kayak Pak Kwik saja merasa takut untuk berbicara tentang pandangannya tentang ekonomi misalnya. Beliau takut karena takut dibilang itu mengkritik. Padahal kan bukan. Cuman Bu, seperti itu. Kan orang jadi ngelihat Ibu itu sekarang seperti melawan Pak Jokowi. Tidak ada. I am himbau, memohon Bapak untuk menghimbau. I will ask Pak Jokowi to do anything that is good for people. That's it. Ya. Kemudian itu yang datang dari politisi ya Bu. Ibu langsung dibilang bahwa tidak pantas nge-tweet seperti ini karena konteksnya Presiden itu kan masa pandemi, tentang vaksin. Jadi Justru Ibu itu relate salah. bukan tentang vaksin Pak Presiden. Saya merefer tentang suasana rindu, suasana normal, orang lelah, terus ditambah hate speech yang hanging around. Nah, akan harus segera diselesaikan. Saya tidak mengerti, makanya saya tanya sama Ferdinand, what is your problem, Pak? And dia bilang, my problem is kecewa. Karena bekas menteri, it's a bit funny for me. It's an orthodox way to think like that, you know. Itu banyak orang salah tangkap loh Bu. Banyak orang yang melihat tweetnya Ibu, what is your problem Pak?
ya banyak juga di antara netizen itu tidak melihat dulu soal replies sama No, post that's yang reply to Pak Ferdinand. What is your problem? I said. Because he Jadi, said, biar saya tidak polite, tidak pantas. Tidak sopan saya. Apa yang tidak sopan? Jadi Ibu buat mereka yang nggak melihat seluruhnya, Ibu mengklarifikasi di sini statement Ibu what is your problem Pak itu bukan buat Presiden Jokowi kan? No, it's for Ferdinand. Yang menganggap saya tidak sopan. Saya tanya dia, persoalan kamu apa? Dia bilang dia kecewa. Ya, I don't see anything wrong. Ya mungkin kalau pola pikir ortodok, maybe wrong. I don't know. I'm choosing for this age kind of communication. Dulu saya ada tokoh yang bilang saya bodoh, bisanya cuma tenggelamin kapal, tidak punya estetika bergaya, atau cara duduk, cara ketawa. It's always wrong.